Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Al-Fakir telah sedikit jelaskan dalam beberapa kajian tempo hari berkaitan dengan besarnya dosa seseorang yang melakukan perbuatan homo dan perbuatan lesbi. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza lamisal ghulamu al-ghulama ihtazza al-arsu wa qalat as-samawatu ya rabbana a'umirna nahtafuhu wa qalat al-ardu ya rabbana a'umirna nabla'uhu. Wa qala, bersabda an-nabi alaihi salatu wassalam, sabdanya begini, idza lamisa, ketika menyentuh. Siapa al-ghulamu? Seorang pemuda menyentuh al-ghulama terhadap sesama pemuda, ihtazza, maka berguncang al-arsu, aras. Wa qalat, dan berkata as-samawatu, beberapa langit, ya Rabbana, wahai Tuhanku, a'umirna, perintahkan kami, nahtafuhu, aku akan menyambarnya. Wa qalat, dan berkata al-ardu, bumi, ya Rabbana, wahai Tuhanku, a'umirna, perintahkan kami juga, nabla'uhu, aku akan menelannya atau menenggelamkannya. Dalam penjelasan hadis ini masih berkaitan dengan terkutuknya atau dosa besar bagi pelaku homo atau pelaku suka sesama jenis. Di situ disebutkan bahwasannya ketika seorang anak muda menyentuh pemuda lain, artinya saling menyentuh begitu. Dan di situ tentunya dengan hasrat, bukan sentuhan biasa, sentuhan yang penuh nafsu birahi, sesama jenis lelaki, pemuda dengan pemuda, atau kalau kita kiaskan sama saja dengan pemudi dengan pemudi, perempuan dengan perempuan, bersentuhan di situ, memadu cinta, memadu kasih, asmara, sesama jenis. Maka ketika itu aras itu berguncang dan langit yang jumlahnya ada 7 itu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, perintahkan kami, akan aku sambar itu orang yang melakukan perbuatan homo atau perbuatan lesbi. Tidak hanya langit, bumi pun juga demikian. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, perintahkan kami, akan aku telan, akan aku tenggelamkan itu orang-orang yang melakukan perbuatan homo, sodomi, atau
perbuatan lesbi. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini dapat kita ketahui betapa perbuatan itu sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kenapa Allah tidak langsung saja menghancurkan? Kenapa Allah masih memberikan kesempatan kepada pelaku yang tidak normal ini? Itu artinya ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja ia mau bertobat, mungkin saja ia mau sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi langit dan bumi yang mengetahui perbuatan menjijikkan itu, ia pun geram kedua-duanya. Andai kata diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka langit pun akan menyambar pelaku-pelaku menyimpang ini. Begitupun bumi begitu geram. Ada makhluk Allah berupa manusia yang hidup di atasnya melakukan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Seandainya pun Allah mengizinkan, seandainya pun Allah memberikan izin kepada bumi ini, bumi pun akan menelan pelaku-pelaku menyimpang ini. Tetapi karena Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, masih dibuka pintu taubat. Mungkin saja ia sadar, mungkin saja pelaku-pelaku itu akan bertobat kembali kepada Allah. Maka insya Allah, jika orang-orang yang melakukan dosa, perbuatan maksiat, apapun itu, khususnya perbuatan homo dan lesbi ini, jika mau bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan dosa-dosa yang diperbuat oleh hambanya di muka bumi ini sebelum ajal menjemput. Tetapi ketika sudah sampai ajal atau sakaratul maut, tertutuplah pintu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi bukan berarti ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, kemudian kita pun juga masih diberi kesehatan, kemudian Allah pun juga masih memberikan rezeki dan juga memberikan anugerah-anugerah yang lainnya. Itu bukan berarti di situ Allah tidak murka, tidak. Boleh jadi itu adalah sebuah istidraj atau pengelulu yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, agar nantinya ia dapat merasakan betapa pedihnya siksa di yaumil qiyamah nanti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para pendosa ini. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Taubat dari dosa kecil, terutama taubat dari dosa-dosa besar. Salah satu di antaranya ialah perbuatan homo, sodomi, dan juga perbuatan lesbi. Sebelum ajal, sebelum kematian menghampiri kita. Jikalau ajal sudah menghampiri kita semuanya, tertutup pintu tobat, maka di situ penyesalan yang hakiki akan kita temui. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Tidak perlu putus asa. Seberapapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, tentu jikalau kita mau bertobat dengan taubatan nasuha, Allah pun akan senantiasa menerimanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Menyayangi. Setelah kita melakukan penyesalan, taubat dengan taubatan nasuha, untuk itu kita ganti
perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang tidak baik yang pernah kita lakukan selama ini, kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik, memperbanyak ibadah dan melakukan hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa ini semua Al-Fakir sampaikan? Bukan sesekali ini maksud membicarakan hal yang tabu, tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu-malu untuk mengatakan atau untuk menjelaskan sesuatu yang hak kepada kita selaku hambanya. Dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, la ta'tu an-nisaa fi astahihinna, fa innallaha la yastahyi minal haqqi. Wa qala bersabda an-nabi alaihi salatu wassalam, sabdanya begini, la ta'tu, janganlah kalian menyetubui an-nisaa terhadap perempuan, fi astahihinna di dalam lubang tuburnya, fa innallaha maka sesungguhnya Allah, la yastahyi, Allah tidak malu, minal haqqi dari menjelaskan perkara yang hak atau perkara yang benar. Hadis ini menaukiti akan beberapa penjelasan-penjelasan Al-Fakir tempo hari berkaitan dengan larangan bersetubuh walaupun dengan istrinya sendiri melalui lubang tuburnya. Dalam hal ini junjungan kita Rasulullah SAW memberikan penjelasan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk menyatakan dan memberikan sebuah penjelasan akan sebuah kebenaran kepada kita selaku hambanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat, maslahat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.